Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jeng Septi Arini dengan NPM 2021 020013 ingin mengerjakan tugas dari hukum perdata dengan menyampaikan pelajaran mengenai perkawinan dalam Islam. Langsung saja, pengertian perkawinan dalam Islam. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abdul Ishrah, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang wanita dan pria, serta mengadakan tolong-menolong dan memberi hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miskan galzin untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum. Dasar hukum firman Allah SWT dalam surat Al-Zakariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, yang berarti dari Ibnu Maksud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah mereka. Sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah. Pertama, mempelai laki-laki. Kedua, mempelai perempuan. 3, wali. 4, 2 orang saksi laki-laki. 5, ijab dan qabul. Selanjutnya adalah syarat dalam pernikahan. Syarat mempelai laki-laki, di antaranya tidak ada hubungan mahram dari calon istri, kemauan sendiri atau merdeka, jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan ikhram. Syarat bagi mempelai perempuan, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus istri yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak ada keadaan iddah, kemauan sendiri atau merdeka, jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan ikhram. Syarat-syarat wali. Pertama, laki-laki. 2, baligh. 3, sehat akal. 4, tidak dipaksa. 5, adil. 6, tidak sedang ibadah ikhram. Syarat-syarat saksi yang selanjutnya adalah paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat ijab dan qabul. 1. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. 2. Dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 3. Keduanya tidak boleh kontradiksi. 4. Ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Perkawinan dalam hukum KUH Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaiknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Pasal 126
KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH Perdata. KUH Perdata memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 81 KUH Perdata di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUH Perdata, perbolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Larangan perkawinan. Perkawinan dilarang antara lain mereka yang bertala keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pasal 30 KUH Perdata. Ipar laki-laki dan ipar perempuan. Paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara. Pasal 31 KUH Perdata. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim. Pasal 32 KUH Perdata. Mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Pasal 33 KUH Perdata. Pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pasal 50 KUH Perdata. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik secara sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri. Dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuatkan sebuah akta. Pasal 51 KUH Perdata. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dan dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap menempel selama 10 hari pengumuman dan tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mikraj Nabi. Surat itu berisi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri, dan jika salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami istri terdahulu. Hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Jika kedua calon suami istri tidak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman itu harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak. Pasal 53 KUH Perdata. Pengumumannya hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi, dan untuk itu pengumuman harus diulang lagi. Pasal 57 KUH Perdata. Pada asasnya, satu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Pasal 100 KUH Perdata. Hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain adalah sebagai berikut. Suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Pasal 103 KUH Perdata. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 104 KUH Perdata. Setiap suami istri adalah kepala dalam persatuan suami istri. Pasal 150 ayat 1 KUH Perdata. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Pasal 105 ayat 2 KUH Perdata. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat 3 KUH Perdata. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Pasal 105 ayat 4 KUH Perdata. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Pasal 105 ayat 5 KUH Perdata.
Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Pasal 106 ayat KUH Perdata. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Pasal 106 ayat 2 KUH Perdata. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Pasal 110 KUH Perdata. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Pasal 118 KUH Perdata. Bantuan si suami kepada si istri tidak diperlukan apabila si istri dituntut di muka hakim karena suatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan hak kekayaan. Pasal 111 KUH Perdata. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.